Fakta lubang buaya saksi bisu kekejaman G30S PKI. Saya Nauri Fernanda dari mesin kelas C NIM 142220161 dan juga teman saya Dan saya Aan Sabani dari mesin kelas 7. dan teman saya akan menjelaskan tentang dan juga mengingat kembali kejadian kelam di masa itu tentang G30S PKI. Sebelumnya saya mau tanya sih, yang menyebabkan G30S PKI terjadi itu apa sih? Oke, apa sih penyebab utama pemberontakan ini bisa terjadi? Saya mencari artikel di internet, ada beberapa yang mengatakan bahwa G30S PKI dilatar belakangi oleh ideologi nasionalisme, agama dan komunisme Partai Nasakov zaman itu, yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin, yakni tahun 59 sampai 65 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno kala itu. Ya, itu yang menyebabkan PKI dan anggota TNI berkecimpung dan akhirnya menyebabkan pemberontakan ini terjadi. Dari sini saya paham. Terus belakangan ini saya mendengar isu yang menunggangi tentang terjadinya G30S PKI. Siapakah dia? Apakah masnya bisa menjawab pertanyaan saya? Ya, isu itu benar adanya, tapi saya tidak berani menjawab siapa dia. And ada seharusnya yang menunggangi, karena pemberontakan sebelah saat ini tidak mungkin direncanakan oleh pihak-pihak yang katakanlah pihak-pihak rakyat jelata. Pasti ada para pejabat tinggi yang mendalam, dan siapa dia kita belum tahu sampai saat ini. Selalu menjadi misteri G30S PKI. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Mas A, di manakah tempat terjadinya G30S PKI ini terjadi? Sebenarnya masyarakat Indonesia juga tidak asing sih tentang kejadian di Bogor ini. Tempat terjadinya itu di pinggiran kota di Cipayung, Jakarta Timur, yang merupakan tempat pembunuhan 7 perwira tentara Indonesia selama upaya kudeta 1 Oktober, gerakan 30 September. Oh iya mas, terus saya mau tanya, yang perwira atau jenderal yang dimasukkan ke lubang buaya itu berapa sih? Karena kan itu simpang siur kan, tidak bisa. Saya juga tidak tahu jawabannya itu seperti apa, karena di artikel itu berbeda dengan sejarah masa kelam itu. Gini mas, sebenarnya itu bukan 7 perwira, tapi 6 jenderal 1 perwira, dan mereka semua gugur di dalam satu lubang. Sangat keji memang pemberontakan ini. Pahlawan revolusi kita dikubur atau dimasukkan ke dalam satu lubang, dan sekarang lubang itu bernama lubang buaya untuk mengenang jasa-jasa pahlawan revolusi kita. Kini wisata lubang buaya menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia maupun luar Indonesia. Mas, sebelumnya saya menyanggah sedikit tentang penjelasan jenengan. Soalnya ini kan di artikel di internet saya cari itu pembunuhan 7 perwira.
Nah, yang benar yang mana? Terus masnya menjelaskan 6 perwira, 6 jenderal, 1 perwira itu siapa saja? Tolong. Oke, jenderal yang gugur di peristiwa pemberontakan ini antara lain adalah yang pertama Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir di Purworejo 19 Juni 1922. Ya, cukup melegenda Jenderal satu ini. Yang kedua ada Letnan Jenderal Suprapto. Letnan Jenderal Suprapto lahir di Purwokerto juga pada 20 Juni 1920. Dia berkarir sebelum menjadi letnan sebagai TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Yang ketiga ada Letnan Jenderal S. Parman atau Siswondo Parman, lahir di Wonosobo tanggal 4 Agustus 1918. Lebih tua dari Ahmad Yani dan siapa tadi? Di 4 ada Letnan Jenderal M.T. Haryono yang sekarang namanya digunakan di banyak jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota lain. Beliau lahir di Surabaya 20 Juni 1924. Beliau termasuk jenderal bintang 3, diangkat menjadi seorang mayor di TKR Jakarta karena kemahirannya berbahasa asing seperti Belanda, Inggris, dan Jerman. Yang kelima ada Maijen Panjaitan. Maijen Panjaitan lahir di Balige, Tapanuli pada 9 Juni 1925, Sumatera Barat. Yang keenam ada Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, lahir pada tanggal 28 Agustus 1922 di Kebumen, Jawa Tengah. Siapa yang perwira? Yang perwira itu ada namanya Kapten Pierre Tantendea. Beliau perwira lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939. Pendidikan militer di Akademi Angkatan Darat Bandung hingga menjabat sebagai Komandan Peleton Batalion Seni Tempur 2 Komando Militer 2 di Medan pada 1962. Wih, sejam itu ya PKI memberantas 6 jenderal, 1 perwira. Terus ngomong-ngomong tentang Bang Buaya, apa sih masnya bisa ceritakan sedikit lah tentang latar belakang Bang Buaya itu gimana? Bang Buaya selalu menjadi saksi bisu atas kekejaman para pemberontak kala itu. Kita sebagai penerus generasi bangsa Indonesia harus selalu bisa mencintai para pahlawan kita, para pejuang kita yang telah berkorban nyawa, tenaga, harta, air mata, darah, semuanya. Hidup NKRI. Saya, mahasiswa Untak Surabaya, akan selalu mengumandangkan NKRI harga mati. Dan saya akan tetap menjaga NKRI sampai mati.